ahli sholawat. Pondok-pondok di sana itu ahli sholawat kebanyakan timbang daerah-daerah lain. Nah kemudian ketika mereka hafal itu sudah ada wadah yang melalui agar hafalannya tidak hilang. Bukan hanya hafal di pondok, banyak orang hilang. Karena kan metode pakai metode cepat, hafal Quran 1 tahun 6 bulan kan gitu sekarang. Ketika cek wis, ayo tak tes 30 juz gitu. Ayo coba buktikan. Nah itu kan juga kesulitan. Tapi kalau ada yang bisa langsung 3 bulan, 6 bulan langsung 30 juz. Nah itu orang yang punya kelebihan dari Allah. Tinggi. Tapi kalau kita pakai metode dia selalu gini 1-2 kadang kan. Ya memang bilang gitu. Kadang cuma yang jarang 10, 15 kan gitu. Betul. Gini secara fakta ya. Kita bicara secara realitas saja. Betul. Jadi pengalaman yang jenengan alami seperti itu, Ustaz. Jadi alhamdulillah didorong dengan doanya para masyayikh, tadi pengalaman yang sudah jenengan sampaikan. Kemudian dibantu dengan selalu rutin membaca sholawat, baik sholawat nariyah, sholawat jibril dan sholawat-sholawat yang lain. Kemudian mendorong memudahkan menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh beliau tentang bagaimana kemudian setelah pulang Ustadz. Tadi itu kan dengan proses menghafalkan Al-Quran ketika di pondok pesantren. Nah, sekarang kegiatan panjenengan selain menghafalkan secara individu, kemudian mengikuti Jam'iyah Qur'an Al-Hufat, apa saja kegiatan panjenengan untuk memungkinkan atau menguatkan Al-Qur'annya kemudian disebarkan kepada para murid-murid yang insya Allah ingin menghafal begitu. Gini Ustaz, jadi kita itu sebagaimanapun kita hafal, kita memang harus menjaga hafalannya. Iya betul Ustaz. Saya ingat, kita hadisu bin nikmah. Iya betul. Abi nikmati rabbika fahadis. Abi nikmati rabbika fahadis. Ketika kita jauhi rasa ujub, rasa riya, buang dulu, dibuang untuk tazkiyatun nufus. Yang pertama itu yang kita pegang. Ketika di masyarakat ketika pulang, orang yang hafal Quran kalian tidak kuat dodoni, kalau dadanya tidak kuat, itu masuk tinggi. Nah ini penyakit sudah, ini penyakit, termasuk penyakit. Nah, itu buang dulu, baru kita terapkan metode bagaimana kita menjaga hafalan ini. Waktu saya hafal Quran kelas 3 MTS. Kelas 3 MTS. Dan itu kelas 3 MTS hafal Quran. Dalam masa sekitar 2 tahunan. Ya, itu saya hafal Quran. Tapi murid saya itu dulu di situ pondok malah setahun sudah selesai. Dan lancar semua, malah kalah yang murid kan gitu. Kemudian di sini di pondok di Homsaninur di Lumajang, di Homsaninur itu cuma sudah 20 juz. Hampir 20 juz. Waduh, yang saya terapkan gitu. Wah, zaman gaya akal enggak bisa men. Zaman ake maca sholawat yang Kanjeng Nabi. Ya enggak bisa. Orang hafal Quran bukan masalah akal, rezeki atau pangeran, anugerah ini. Nah, kemudian itu ternyata mereka jalankan. Santri dan yang guru kan mesti percaya. Kadang kan karena percaya santrinya ketimbang anaknya sendiri. Percaya santri ini ketimbang anaknya kadang gitu. Kemudian gini, ketika cara menghafalkan Al-Quran, dawuhnya guru saya Ki Hunil, itu Quran jangget, daging yang awak, itu wis iso sampai 5 tahun. Jadi dari proses hafal Quran itu 5 tahun. Jadi hafal 3 tahun, dia itu ngelancarno, iso jangget. Sudah bisa normal seperti manusia biasa, orang-orang biasa. Kadang kebanyakan orang yang hafal Al-Quran, karena saking wedine Al-Quran hilang, dia itu kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Kita bicara fakta saja. Kita gitu, kadang kurang bersosialisasi masyarakat. Karena apa? Dari tak wedine awake iku Quran hilang. Akhirnya meneng ngomong murojaah terus. Nakir terus. Itu sedangkan dijeluk ustaz, dipanggil ustaz tapi tidak ngopeni masyarakat. Dibutuhkan masyarakat. Dan ustaz kan muruk, orang santri, ya ngopeni masyarakat. Kan gitu aslinya gitu. Kemudian ketika 5 tahun sudah bisa hafal Al-Quran tersebut, disanggat, insya Allah itu normal. Dari maupun ngaji itu tidak terlalu banyak. Itu masih normal. Jadi kalau saya satu hari sebelum nyimak hafalan anak-anak, itu saya usahakan 1 juz saya baca setiap hari. Kemudian yang lebih bisa menjaganya apa? Ya salah satu ikut Jam'iyah Qur'an Al-Hufat. Itu kan
setiap langsung satu majelis itu 30 juz. Ya. Kemudian yang di jamiahnya guru saya sendiri, Rahoril, kuat itu. Sabtu Payengan kalau di Lumajang. Itu saya ikuti. Bahkan yang yang acaranya kuat di Situ Bondo setiap bulan hadir. Di Jember hadir sama bapak murid-murid saya. Kemudian di mana? Di Probolinggo, Malang, hadir terus. Dan ini termasuk cara untuk menjaga hafalan. Hafid ikut jamiah. Ada seorang hafid Quran, tidak mau ikut jamkur, tidak mau ikut, misalnya punya Gusmi itu dikrul gofilin, tidak mau ikut kuat, yang ada itu saya lihat apa gitu ya. Salah satunya menjaganya kan termasuk dari hataman berjamaah. Dari kita berkumpul dengan para hafal Quran itu menimbulkan motivasi. Oh iki lancar ya, awak kurang lancar. Dulu tuh omah dilancarno. Dan salah satunya gitu. Kemudian istilahnya saya ambil 1 hari 1 juz untuk saya ya, untuk saya. Tapi itu prosesnya lama, Ustaz. Bisa 1 hari cuma ambil 1 juz itu prosesnya lama. Karena gini, waktu saya sudah hafal Al-Quran, sudah hafal 30 juz di Situ Bondo. Waktu itu saya ambil katanya kibat. Quran itu prosesnya 3 kali. Quran itu prosesnya 3 kali, Cong. Ya. Pertama kita belum ngajah, kalau kata bahasa Madura belum ngajah, ngoyoh, kata bahasa Indonesia ngoyoh ketika kita di prosesnya itu gundang hafalan. Sekarang kita besok kan setoran ke ustadz atau ke kiai, kemudian yang di yang belakang banyak kan, ini belum ngajah. Setelah hafal sudah bisa tes 30 juz, kita menakil Quran 1 hari 10 juz. 1 hari 10 juz. Bahkan itu ya waktu di Situ Bondo tahadus bini'am ya. 1 hari pernah saya hatamkan 30 juz. 30 juz. Jam berapa itu? Paling lama ya kalau cepat itu cuma 7 jam. 10 jam. Nah ini gini Ustaz, jadi di Situ Bondo ini ada kegiatan rutin. Hafid yang tidak pernah melakukan tes Al-Quran di dalam sholat, dia itu tidak boleh berhenti mondok. Anak wisuda itu di sana 3 kali. Ada wisuda hatam ketika setoran duduk, ada wisuda di dalam sholat. Nah sama Ki Holil itu dikasih waktu. Dari jam 7 malam sampai habis sebelumnya subuh, itu harus hatam Al-Quran 30 juz di dalam sholat. Nah, itu harus gitu. Baru namanya dimasukkan ke lutan, kemudian dikocok untuk ikut umroh. Nah, waktu itu kan seperti itu. Memberikan motivasi. Kemudian di waktu umroh itu keliling Ka'bah sambil menghatamkan Al-Quran. Dibawa ke Sayyid Ahmad. Nah, Sayyid Ahmad di sana biasanya suruh ngasih mudassir, muzammil, dikasih surban sama Sayyid Ahmad. Biasanya gitu. Itu prosesnya di situ kayak gitu. Nah, itu sudah persiapan. Jadi ketika sudah hafal 30 juz, nah kalau sakmono ya, sedina 30. Jadi persiapan. Oh, saya nanti ini sudah ada tesan sholat. Kita hatamkan di sholat. Hatamkan. Sudah tesan, sudah kewajiban. Kalau tidak bisa tes 30 juz di sholat maupun hafal Quran, tidak bisa berhenti mondok. Kapan rabine? Gitu. Tua-tua di pondok ya. Ya tidak apa-apa kan mencari ilmu, kita COVID ini. Tapi kan ini bicara manusiawi ya. Betul. Manusiawi. Kemudian secara gitu, kita sholat. Itu dari yang alhamdulillah bisa saya lakukan dari jam 7 malam, jam setengah 1, kadang jam setengah 2 itu hatam. Saya lakukan itu 7 kali sesuai dengan perintahnya Ki Holil. Jadi setiap tahun. Hatamkan ketika waktu sholat 30 juz. Iya, bahkan itu banyak, saingannya itu banyak. Walau yang di Situ Bondo itu yang kalau yang anak yang hafal Al-Quran itu bukan 10-20, ratusan, hampir ribuan malah. Boleh cari orang hafal Al-Quran banyak sana Ustaz. Banyak. Jadi saingannya ya berapa orang yang tes sholat masuk di dalam rezeki-rezekian nih. Ada marah murid saya yang kena, marah dulu murid saya yang kena. Yang lebih dahulu Ustaz temping pitu tes tidak kena ya. Kan membutuhkan panggilan saya. Itu. Ada seperti itu. Nah ini motivasi juga ketika di rumah ya intinya dari kata hikmahnya intinya. Ketika sudah hafal 30 juz, ikutilah jamiah itu. Ada semaan hafalan Al-Quran seperti Jadi Komantab, Kuat yang punyanya Ki Holil, kemudian
JKHNU, Jamkur, Jamiyatul Urfat, itu ikuti sudah. Ketika itu bisa menjaga hafalan kita. Yang nomor 2, usahakan naklir Al-Qur'an itu ketika menaklir hafalan, kalau saya minimal 1 juz, tapi kalau yang nomornya 3 sampai 5 juz sehari. 3 sampai 5 juz. Mungkin setiap sholat 5 waktu atau apa. Kalau dawuhnya salah satu ulama Ahlul Quran, itu ustaz saya pernah cerita ke saya dulu. Jadi Gusmi itu pernah dawuh gini katanya. Orang menjaga Al-Quran yang mustajabah waktu nakrir itu di waktu antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya Ini mustajabah. Kalau menakrir itu biasanya janggut. Kemudian jam 12 malam ke atas. Di waktu-waktu sunyi dan senyap. Iya. Bedanya gini Ustaz. Kalau kita bisa, kan di Al-Quran itu faqra'u ma tayassara minal Quran. Itu dianjurkan kita kan waktu sholat malam. Maksudnya gini, kalau kita bisa baca Quran di dalam sholat itu janggetnya tidak sama dengan janggetnya kita baca Quran di luar sholat. Duduk. Kan salah satu dawuhnya Sayyidina Ali itu ganjarannya kalau kita baca Al-Quran. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau baca Al-Quran 1 itu huruf itu ganjarannya 10. Alif lam mim. Nah kalau di dalam sholat itu ditekel mana ya, dilipat gandakan lagi. Gimana gandagi kan itu. Di Nasoihud Diniyah, di kitabnya Abdullah Al-Haddad itu. Dijelaskan segitu. Ada dawuhnya Sayyidina Ali yang mana kan kalau ditekel sampai segitu. Ditekel dilipat gandakan. Dia sampai 100 per hurufnya. Per hurufnya. Ya, Ramadan kan sampai pirang ratus ya. Alhamdulillah para pemirsa Sentraan Makto Kabupaten Lumajang, banyak sekali yang sudah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Azim, bagaimana proses ketika beliau menghafalkan Al-Quran di pondok pesantren, kemudian berbagi, dan beliau ketika sudah pulang ke rumah mendorong teman-teman yang sudah hafal Quran atau yang ingin bergabung dengan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, jangan lepas dari jam'iyah, baik itu jam'iyah Al-Wafat yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama, atau Kuat yang tadi disampaikan adalah jam'iyah yang menghatamkan Al-Quran sekaligus sholawat. Ada Tiko Mantep yang dinahkodai dulu oleh Gusmi, dan alhamdulillah di Lumajang oleh teman-teman Fat semuanya diikuti. Baik Ustaz, itu banyak hal yang sudah panjenengan sampaikan dari proses ketika dengan menghafal. Kemudian untuk anak-anak yang ingin menghafalkan Al-Quran yang tingkat dasar, misalkan saya punya putra atau putri yang masih kelas umur sekolah dasar atau madrasah diniyah, itu baiknya tetap digabungkan ketika dengan sholawat, karena kalau masih anak-anak kan masih tingkat dasar, Ustaz. Baiknya nanti misalkan menghafalkan dari juz berapa dulu, kemudian sholawatnya berapa, mungkin jinan bisa berbagi, Ustaz. Oh ya, gini ya. Jadi gini Ustaz, memang pendidikan tarbiyah itu memang harus dari kecil ya. Tarbiyah harus dari kecil. Ketika kalau ijazah gurunya itu menghafalkan Quran itu dari juz 30 sama juz 29 dulu, baru ke juz 1. Di ceritanya Ki Hulil itu di situ Bondo punya jam'iyah Ahad Paing. Ahad Paing itu semuanya isinya dari anak umur 4 tahun sampai anak sebelumnya SMP. Di jam'iyah Ahad Paing itu anak kecil-kecil itu diopeni satu persatu dari santri-santri oleh teman-teman waktu itu, untuk di lembaga-lembaga atau langgar-langgarnya diopeni menghafalkan juz amma dan menghafalkan juz 29 waktu itu. Juz amma juz 29. Nah, anak kecil sampai sama kiai itu dibuatkan bukunya karena gambarnya menakutkan. Dimarahi ya kiai, bukan seperti ini gambarnya, kasih gambar yang nanti yang menarik. Nanti itu ada katanya, jadi mereka juga bisa menghafalkan dengan artinya gitu ya, karena anak kecil-kecil itu. Kemudian setiap Ahad Paing tersebut kiai mesti ngajak anak-anak tersebut, ngajak itu dibuat hataman. Tapi hataman juz amma sama juz 29. Dan alhamdulillah barokah itu sampai berapa tahun saking open kiai ya, ada yang sampai hafal 5 juz, 10 juz. Anak kecil-kecil itu. Setelah masuk ke pesantren kalian terus dilongkas sampai hafal Quran. Alhamdulillah itu luar biasa. Kiainya open.
ke masyarakat itu, bukan hanya ke santri. Alhamdulillah itu. Saya luar biasa bisa ngaji di sana dulu. Alhamdulillah. Itu ketika beliau itu seperti itu ya. Ketika di kelompokno, setelah itu lagu-laguan sama kiai itu. Jadi ayo sholawatan, gitu. Itu kan sholawat sama Al-Qur'an dimai. Yo hadroan ya, baca ya Rabbi sholli, baca sholawat nadia dilakukan. Ya kita tidak bisa Ustaz. Kita senengi ya karena anak kecil. Dan senengi, saya senang baca sholawat ya, sholawat nadia kan dilakukan bisa. Betul. Allahumma sholli sholatan ini lah. Itu menariknya di situ juga. Kemudian ketika kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Mana kecil kan respect itu cepat. Anak alhamdulillah ya. Anak saya itu umur 2,5 tahun Ustaz. Ya, intah hadis bini'am juga. Saking seringnya ibunya itu baca sholawat. Kemudian banyak orang jamaah sholawat di Kucarit yang kumpul di rumah saya setiap malam Kamis kita menghadapkan bareng-bareng sholat naria. Dia itu anak umur 2 tahun bisa hafal sholawat naria. Kemudian ya Rabbi ya Nabi itu juga asrokol itu juga kadang anu gitu itu disuruh bisa. Rekamannya anak kecil itu lebih bersih dan mudah untuk menerima. Menarik. Iya Ustaz. Ketika lagu-lagu kan lebih gampang. Untuk anak-anak kecil itu juga tarikannya ya untuk anak kecil. Karena menghafalnya dari juz 30 juz 9. Alhamdulillah itu Ustaz. Itu bukti ya satu kisah nyata di situ Bondo itu. Itu sudah. Baik itu kan yang anak kecil. Nah, sekarang sekarang itu lagi tren. Kadang-kadang yang sudah usia, kalau anak-anak kecil kan usia dini atau siapa dulu. Yang untuk orang-orang yang kadang-kadang sudah berumur, punya anak, punya cucu, kadang keinginan muncul untuk menghafalkan Al-Quran. Apakah masih memungkinkan? Sangat memungkinkan. Mungkin jenengan bisa berbagi. Kalau tadi kan saya tentang anak-anak, ini yang nenek-nenek atau kakek-kakek yang kadang-kadang kegiatan yang sifatnya keduniawian itu sudah terkurangi karena lebih fokus kepada sambil ngomong anak cucu, sambil menghafalkan Al-Quran, sambil membacakan sholawat. Betapa indahnya ketika anak cucunya yang merekam seperti itu. Mungkin jenengan bisa berbagi. Saya cerita dulu ya. Dulu di daerah Malang itu ada satu desa ya, satu desa. Itu waktu itu saya bersama abah saya itu bersama Kiai Haji Zaki Abdullah, cucunya Kiai Sufyan. Abah saya diajak. Abah saya cerita ke saya. Jadi di Malang ini ada desa. Ada desa, satu desa itu hafal Quran. Satu desa hafal Quran di Malang itu. Sampai Kiai Zaki itu masuk ke sana. Di desanya itu desanya Mbah Dawam. Pernah dengar Mbah Dawam? Kiai Dawam itu. Ya, itu di sana di daerah Malang. Di sana itu kiai itu punya pondok, kemudian santri-santrinya kan hafal Quran. Nah, santrinya itu disebar di langgar-langgar. Saya pas buka hafid Quran di langgar-langgar. Hafid Tunggal. Almarhum kiainya almarhum sudah. Alhamdulillah barokahnya para alim ulama ya. Kemudian dari situ orang-orang itu tadi hafal Quran. Bahkan itu orang tua-tua juga menghafal Al-Quran di sana. Di daerah Malang itu. Ya sambil katanya Abah itu orang yang ke sawah setelah mereka sholat ada gubuk-gubukan di sana. Mereka itu istirahatnya menghafal Quran. Jadi melihat orang setelah iya di sana itu. Katanya Kiai Zaki itu masuk ke sana ya. Masuk ke sana hawanya itu beda katanya. Masya Allah. Barakahnya Quran. Nah itu saya pertegas. Waktu itu juga waktu pengajian di daerah Yoso Wilangun. Kiai Holil itu pernah cerita. Jadi kalau punya sama dua anak piro Bu ya, dua anak papat. Apa si Jai kok ngapal Al-Qur'an. Nanti bisa buat sikep awak ning akhirat gitu ya. Kemudian abahnya Kiai Holil, almarhum Kiai As'ad yang termasuk jadi mediatornya pendiri Nahdlatul Ulama NU. Ketika itu kan ceritanya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Holil Bangkalan sama Kiai As'ad. Yang jadi mediator penyampai adalah Kiai As'ad. Kan ceritanya seperti itu. Kiai As'ad Samsul Arifin itu waktu umur 90 tahun bilang katanya nak aku kurang 1 juz ya. Kurang 1 juz. Padahal beliau sudah umur 90 tahun. Ini kelasnya Kiai As'ad loh ya. Ini kelasnya Kiai ya. Beliau artinya utlubul
ilma minal mahdi ilal lahdi, itu benar. Cuma ya kita itu memang harus diimbangi sholawat. Tidak mungkin orang tua yang sudah sepuh bisa cepat hafal Quran kalau tidak sholawatnya ya banter pisan. Karena memorinya mungkin sudah penuh. Iya kan, kata-kata ulama yang katanya ta'allam fis shogir itu ketika kita belajar waktu kecil bagaikan menulis di atas batu, kalau cara belajar di besar itu bahkan menulis di atas air. Itu kan kata-katanya filosofnya Imam Al-Mawardi di Adabuddin Yauddin disebut kan gitu. Filosofinya kayak gitu. Al-Mawardi buat filosofi seperti itu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, kun fayakun. Kalau kita dawa-dawunya ulama ada yang bisa teman. Itu yang kena kiasat itu. Yang penting istiqomah dan punya semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Padahal yang saya heran Ustaz, waktu saya wisuda 30 juz di situ Bondo, di dalamnya Ki Ubat. Itu ada orang umur 45 tahun ikut wisuda 30 juz. Masa menghafalnya itu 5 tahun. Umur 45 tahun ikut wisuda bareng saya. Saya waktu itu masih umur sekitar 15 atau 16 itu sudah. Bareng sama saya. Ternyata Ki Ubat itu di situ Bunda Al-Mukarram Ki Ubat itu. Beliau itu setiap hari Kamis di dalamnya itu mesti buka setoran umum untuk orang-orang semua. Jadi orangnya itu istiqomah setiap Kamis ke Ki Ubat. Aduh. Setelah selama 5 tahun. 5 tahun. Wisudanya umur 45 tahun. Iya. Waktu itu. Nah ini keajaiban ya. Kalau sama lihat di YouTube juga, itu ada ceritanya orang di Mesir yang umur 60 tahun bisa hafal Quran. Pernah lihat, kalau lihat di YouTube ada itu. Dulu saya pernah lihat, tak tahu mungkin masih ada di YouTube. Itu ada umur 60 tahun, 60 apa hampir 50 waktu itu. Yang orang di Mesir itu loh. Di Mesir waktu itu hanya itu hafal Quran. Bisa hafal Quran. Hasilnya cleaning service waktu itu. Baik, kalau orang hafid Quran terbanyak kan memang di Indonesia. Yang lebih mengagumkan inilah. Di Indonesia itu mereka menghafalkan Quran memang dari hati nurani. Wah, kalau di luar negeri saking kepinginnya pemerintah itu orang-orangnya masyarakatnya hafal Quran. Itu kan teman saya yang ada di Mekah itu yang sekarang masih ta'alum, namanya Ustadz Nurgidin, ada di Mekah. Dari kelas itu Bondo Kharij, dia belajar di Mekah. Itu sampai orang yang menghafal 1 juz itu dapat kalau sekarang bisa beasiswa atau dapat motivasi. Iya, bisa roh mungkin seperti itu. Saking kepinginnya pemerintah mendukung masyarakat untuk menghafalkan. Iya, saking kepinginnya. Tapi Indonesia ini luar biasa loh. Sampai orang-orang itu kita punya keinginan sendiri, punya keinginan dari hati nurani, bukan keinginan sendiri, panggilan hati nurani. Jadi nurani teko sambungan, teko cinta nih. Satunya gitu. Masya Allah. Baik pemirsa, sangat banyak sekali yang sudah dibagikan beliau. Para pemirsa yang kami hormati, di Jamiah Qur'an wal Hufat Kabupaten Lumajang, selain digerakkan teman-teman yang menghafalkan Al-Quran, ada juga tilawatil Quran yang kegiatannya rutin tiap bulan sekali, ada tiap hari Ahad yang dinakodai oleh teman-teman yang qori'at. Ada koordinator Ustaz Abdillah, beliau juga luar biasa. Teman-teman Hafidoh juga sangat luar biasa. Juga ada teman-teman yang bergerak di bidang kaligrafi. Para pemirsa yang kami hormati, insya Allah di tahun ini PC Jamiah Qur'an wal Hufat Kabupaten Lumajang juga tiap tahunnya mengeluarkan kalender tahun 2002. Insya Allah akan segera terbit. Para pemirsa dan para muhibbin Al-Quran jangan ketinggalan. Insya Allah dengan infak 25.000 panjenengan bisa memiliki kalender yang insya Allah isi foto-foto atau kegiatan PC Jamiah Qur'an wal Hufat Kabupaten Lumajang selama dalam kurun 1 tahun. Insya Allah semuanya ingin keberkahan Al-Quran dan kita semuanya mudah-mudahan oleh Allah selalu dalam lindungannya, berkah Al-Quran dan baca sholawat. Baik para pemirsa yang kami hormati, mungkin terakhir Ustaz, dari apa yang jenengan sampaikan tadi, mungkin ada yang bisa digarisbawahi untuk para pemirsa dari tips yang sudah panjenengan berikan, yaitu menghafal Al-Quran juga diimbangi dengan sholawat. Ya, intinya gini, kita Al-Quran itu anugerah yang besar dari Allah Ta'ala.
Jadi paling termasuk paling muliahnya amal itu termasuk orang-orang yang bisa membaca Al-Quran setiap siang dan malamnya. Nah ini termasuk paling mulianya amal. Salah satunya kita bisa hafal Al-Quran itu karena anugerah, cuma anugerah ya, bukan tidak bisa mengandalkan otak dan pikiran. Salah satunya caranya bisa cepat hafal, nyambung cinta teman-teman Kanjeng Nabi Muhammad SAW lewat sholawat. Dan dari sholawat itu, karena orang yang suka banyak membaca sholawat, itu sama saja punya guru rohani yang membimbing hatinya. Ini orang yang suka membaca sholawat. Nah ketika hati itu sudah bersih, riya, ujub, sombong, sombong, takabur, sudah tidak ada, sudah beriman maupun tidak ada itu sedikit lah, potensinya sedikit. Paling tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Itu wis al ilmu, insya Allah al ilmu nurullah la yu'tali asin. Insya Allah diparingi gampang. Fa inna ma'al usri yusra. Ini paling gampang, insya Allah. Ya, kenapa saya bilang gitu ya? Alhamdulillah, ini memang pengalaman hidup. Betul. Kalau kita bisa menyampaikan kepada orang lain, ketika kita menyampaikan kepada orang lain, kita memang sudah mengalami itu. Jadi intinya, ketika kita bisa menyampaikan ke orang lain, berarti kita pernah ada hikmah di situ. Yu'til hikmatah may yasha, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Nah itu sudah cukup. Terima kasih. Baik para pemirsa media singkat atau Kabupaten Lumajang, kita sudah hampir 1 jam bersama beliau. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Kita bisa membumikan Al-Qur'an, memasyarakatkan Al-Qur'an dan mengal-Qur'ankan masyarakat sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh para ulama, agar kita selalu menjaga Al-Qur'an dan menyebarkan sholawat. Baik para pemirsa yang kami hormati, tidak terasa insya Allah kita sudah 1 jam bersama JKNU Kabupaten Lumajang. Sekali lagi insya Allah kita akan bertemu rutin tiap malam Ahad bersama JKNU Kabupaten Lumajang dengan tema dan topik yang berbeda. Sekian dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.